tren sosial media akhir-akhir ini kayak gimana? Sebenarnya banyak ya tren sosial media, tapi di topik diskusi santai kali ini lebih spesifiknya kita akan coba bahas tentang salah satu tren yang akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan, terutama di Twitter, yaitu tentang marriage is scary. Di TikTok juga ramai sih marriage is scary. Oh. Cuma di Twitter ya. Atau TikTok tuh banyak. Iya, TikTok juga banyak. Tapi lebih spesifiknya kita akan coba bahas topik marriage is scary ini melalui dua sudut pandang, yaitu sudut pandangan dari laki-laki dan juga perempuan. Dan satu hal yang lebih ditekankan pada diskusi kali ini adalah kita akan berbicara dari pikiran ke pikiran. Oke. Menurut lo nih Pet nih, dengan banyaknya tren sekarang ini marriage is scary segala macam nih, apa sih yang melatar belakangi mereka ini sehingga mereka takut untuk menikah gitu? Terutama anak muda sekarang kan dilihat banyak data-data yang muncul di internet bahwa tingkat pernikahan di Indonesia itu kan menurun dari sekarang. Nah, banyak anak muda yang lebih memilih untuk hidup sendiri, terutama mereka yang bisa berpenghasilan di atas UMR lah, terutama untuk daerah Jakarta gitu. Nah, menurut lo apa yang melatar belakangi masalah ini? Sebenarnya kalau mau coba di tipologi satu persatu, sepertinya akan sangat banyak sekali latar belakang atau alasan dari masing-masing orang kenapa dia memilih tidak menikah atau ketakutan untuk menikah. Tapi mari coba kita simplifikasi dengan kita melihat dulu dari argumen dari dua perspektif yang berbeda. Oke. Pertama, kita coba lihat dulu dari perspektif laki-laki. Kira-kira apa sih yang sekiranya membuat laki-laki itu ketakutan untuk menikah, atau mungkin ya entah relevan atau tidak menunda pernikahan. Hal yang paling utama atau argumen yang paling utama adalah ketakutan terhadap finansial. Ya, itu relate di semua orang sih itu. Ketakutan terhadap finansial ini mungkin ya pada akhirnya entah mereka belum mampu untuk membiayai sedikit pun, atau dalam pikiran mereka terkonstruksi bahwa mereka harus menikah ketika mendapatkan atau memiliki tabungan sebesar sekian, ya, yang mana mungkin dalam mengejar tabungan itu mereka sedikit kesulitan atau sedikit terlambat dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang laki-laki, terutama dalam sudut pandang saya, sejauh ini sih hanya seperti itu. Tapi kalau dari kamu gimana, Dok? Ya, kalau dilihat dari tren yang ada di sosial media ya, kebanyakan kan yang melatar belakang ini pertama itu finansial pasti ya, karena biaya hidup sekarang tuh semakin naik ya, terutama di daerah-daerah metropolitan seperti Jakarta ini. Kemudian biaya hidup di Jakarta ini, jika dilihat dari penghasilan yang ada, gaji satu orang itu sekarang tidak bisa untuk menafkahi satu keluarga ya, jadi agak-agak berat gitu. Biaya hidup semakin naik, harga-harga yang semakin naik. Kemudian banyaknya kasus KDRT, Pak. KDRT di keluarga. Jadi KDRT ini tidak melulu laki-laki yang jadi pelaku ya. Ada juga perempuan yang jadi pelaku, tapi ya kita sering lihat bahwa yang diberitakan lah bahwa laki-laki itu lebih banyak yang menjadi pelaku. Nah, hal itu juga membuat anak-anak muda sekarang ini yang membuat tren marriage scary ini memperhitungkan bahwa mereka bisa hidup damai ketika mereka sendiri, ya kan? Mereka merasa nyaman ketika mereka hidup sendiri, dan mereka terbebani ketika ada orang lain yang mengganggu kehidupan dia gitu. Iya. Jadi kan pernikahan itu kan menyatukan pikiran kan, bukan hanya menyatukan perasaan gitu. Kita juga sebagai manusia tidak, perasaan itu pasang surut lah. Jadi
tidak selalu perasaan itu di atas 90% itu kan kadang turun, kadang naik. Nah, menurut gue pikiran inilah yang menjadi faktor utama di pernikahan nanti gitu. Jadi untuk mengatasi suatu masalah, misalnya nih kita jabarkan dalam dunia pernikahan nih. Ketika suami istri mempunyai suatu masalah, bagaimana cara mereka handle masalah tersebut. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka yang perlu dicek terlebih dahulu adalah, pertama tentu dari sisi finansialnya. Kemudian yang sangat penting dan tidak kalah penting adalah emotional intelligence-nya. Bagaimana cara seseorang menghadapi sebuah permasalahan. Tidak semua orang dapat menghadapi permasalahan dengan kepala dingin. Ada yang menggebu-gebu, ada yang memang dia itu tidak bisa menahan amarahnya, jadi langsung melampiaskan entah itu ke manusia lainnya ataupun ke benda gitu. Nah, jadi masalah kekerasan ini ya, KDRT ini dimulai ketika seseorang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Ya, di luar masalah finansial tadi. Begitu Pat menurut gua ya. Ini kita diskusi berdasarkan opini pribadi dan observasi sosial media yang ada sekarang lah gitu. Alasan laki-laki ketakutan untuk menikah itu kurang lebih atau mungkin sejauh ini observasi yang kita dapatkan itu baru dua. Pertama, karena dia ketakutan terhadap finansial, dia tidak mampu ketakutan untuk tidak mampu menafkahi keluarganya. Lalu kedua, ketakutan bahwa si laki-laki itu atau dia tidak mampu untuk mengendalikan emosinya, dan pada akhirnya dia akan menyakiti keluarganya, entah itu istrinya ataupun anaknya. Apakah dengan dua alasan itu justru memilih untuk tidak menikah adalah langkah yang paling tepat? Oke, coba kita lihat dari sudut pandang perempuan. Kenapa sih sekiranya ada sebuah pemikiran kolektif? Kenapa saya sebutnya pemikiran kolektif? Karena sejujurnya yang saya observasi di sosial media, sebagian besar pembuat utas dari Trend Marriage is Scary itu adalah perempuan. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan Dari sisi perempuan ya. ya, dari sisi perempuannya tentang ketakutan dari pernikahan itu. Berarti gue sekarang ini Ada ke tengah. menurut gue sih ya, faktor buat kenapa perempuan itu takut, kenapa perempuan itu nggak mau buat nikah itu sebenarnya tuh banyak sih, lebih banyak dari laki-laki malah. Nah, kenapa tuh kira-kira? Ya kan emang faktor lainnya emang kayak yang lu sebutin tadi, kayak finansial sama KDRT itu. Tapi bagi perempuan itu ada yang lebih lagi, kayak misalnya faktor trauma masa lalu itu paling banyak sih buat perempuan takut buat nikah. Karena cewek-cewek tuh gak mau suaminya nanti atau misalnya orang yang bakal dia nikahin itu ya seperti ayahnya di masa lalu. Karena dulu apa ya, bapak-bapak ya banyak sih, nggak semuanya, tapi kebanyakan bapak-bapak di masa kita nih, di masa kita kecil itu ya mereka angkat tangan gitu sama itu perempuannya, sama istrinya gitu. Kadang nggak pernah mau buat bantu-bantu istri atau apa. Dan itu, jadi kan kalau misalnya cewek nih
sebenarnya kenapa nggak mau nikah tuh sebenarnya banyak banget sih faktor-faktornya. Emang ada kayak finansial juga, karena emang di zaman sekarang kan keuangan itu emang lagi apa ya, jelek itu ya, faktor ekonomi. Indis ekonomi. Iya, lagi nggak itu apa ya, nggak stabil gitu loh. Bahkan dari di dunianya juga nggak stabil. Terus Tapi sebentar, tapi mungkin kalau dari faktor ekonomi ini kayaknya apa ya, titik masalahnya agak sedikit berbeda kalau menurut saya. Karena kalau misalkan laki-laki, kenapa bisa dikoreksi ya kalau misalkan pemikiranku salah. Kalau misalkan laki-laki itu kenapa dia takut akan ekonomi, karena dia takut bahwa tidak mampu untuk menafkahi keluarganya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan perempuan, faktor ekonomi itu justru takutan bahwa dia tidak akan dinafkahi oleh si laki-lakinya. Ya bisa, sebenarnya bisa gitu juga sih. bisa jadi mereka tuh kayak misalnya kehidupan mereka enak sekarang nih dengan penghasilan yang mereka punya sekarang. Tiba-tiba setelah menikah, ini kan penghasilan jadi apa, mixing kan ya. Betul. Nah, mereka tuh mungkin menganggap bahwa penghasilan dia ketika single ini mereka bisa menggunakannya dengan happy gitu loh, dengan perasaan senang. Ketika mereka menikah, perasaan senang itu harus terbagi dua. Iya, terbagi dua gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa apa, kayak ini kalau gue menikah gitu, jadi apakah bisa se-happy ini gitu, apakah bisa setenang ini. Nah, mungkin gimana tuh Alda? Sebenarnya apa ya, kan sekarang tuh zaman sekarang perempuan juga kan ini ya apa, mereka sering mereka juga kerjakan zaman sekarang, dan ya emang penghasilannya juga ada dan sebagainya. Tapi kalau perempuan tuh selain cuma buat apa ya, keuangan masa kini apa ya itunya, mereka memikirkan tuh buat masa sekarang aja, tapi mereka juga memikirkan nanti masa depannya gimana. Karena ya sekarang aja nih, walaupun kita punya banyak penghasilan, atau misalnya penghasilan 10 juta atau 20 juta buat kita nih, buat satu keluarga itu, tapi kita tuh gak punya tabungan gitu buat masa depannya. Kalau misalnya gak punya tabungan buat masa depan, nah kalau misalnya nih kita punya anak, itu apa ya, pendidikan anak itu atau gimana nya itu kan lebih besar lagi biaya ke depannya kan, karena ada inflasi. Nah pendidikan itu yang ditakutkan perempuan saat ini tuh. Jadi ya berarti bukan mikirin tentang diri sendiri doang kan? Iya. Nah, jadi mikirin tentang keluarga, bagaimana keluarga itu bisa berjalan dengan baik ke depannya gitu, bertahan ya, betul. Ya, emang harus dipikirin sih, kayak ke depannya kita apa, punya keturunan segala macam, itu butuh biaya sekolah, kesehatan segala macam juga. Lo kan kita nggak punya tabungan gitu loh. Iya. Perbandingan antara rata-rata pendapatan pekerja Indonesia dengan biaya hidup dan inflasi di masa depan itu, para perempuan menilainya, atau spesifiknya orang-orang yang ketakutan akan menikah ini menilainya, ya itu akan sulit untuk mengejar gitu. Selain dari aspek finansial, ya trauma masa lalu juga. Sebenarnya harus background checking juga sih, dari keluarga kayak gimana, terus dia teman-teman kayak gimana, terus cara dia interaksi di sosial media kayak gimana, cara menghadapi masalah secara nyata itu kayak gimana. Ya itu harus benar-benar dianalisa sih sebenarnya. Emang ribet ya. Ya fair-fairan aja lah, sebetulnya emang ribet sih masalah buat ngatur masalah itu. Cuman kalau kita mau hidup dengan tenang ke depannya, terus damai ya, effort lebih harus dilakuin lah. Jadi bukan sekedar cinta di awal,
wah gua suka karena dia fisiknya bla bla bla, karena dia romantis bla 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 awal-awalnya. Sedangkan ketika nikah sifatnya berubah ya karena kita nggak tahu sebenarnya kan sifat aslinya gimana. Yang mungkin bisa dilakukan untuk melihat gimana melihat apakah orang ini, entah itu laki-laki atau perempuan ya, ini tidak terbatas laki-laki atau perempuan, orang ini menyembunyikan sesuatu atau enggak ketika mendekati lawan jenisnya. Itu sebenarnya bisa dengan cara kita tes dia dengan yang tidak mereka suka, atau yang lebih mudah adalah melihat bagaimana cara dia marah. Ya, ketika dia marahnya meledak-ledak, terutama menggunakan kata-kata kasar, menggunakan fisik dan sulit untuk ditenangkan, Nggak red flag ya? ya itu ya udah nggak usah ada kata lanjut lagi di sana. Nah itu meskipun sebaik apapun manusia menyembunyikan niatnya untuk mendekati orang lain atau untuk mendapatkan suatu tujuan, tapi ketika orang itu sampai pada titik emosi yang tidak dia tahan, itulah kondisi aslinya akan terbuka sebetulnya. Itu bisa menjadi salah satu. Tapi justru kita balik sedikit ke bagaimananya tadi ya, bagaimana untuk meminimalisir ketakutan tersebut, terutama ketakutan dari perempuan. Itu menurutku justru titik pentingnya adalah bukan ada pada perempuan itu, tapi ada pada laki-lakinya. Terutama bagi laki-laki yang dia emang ya, secara emosional tulus untuk mendapatkan hati si wanita itu. Ya, gimana caranya ya dengan disenuin dengan sejujur mungkin. Ya, jadi dan yang paling penting adalah memperbaiki sikapnya untuk ya, seminimal mungkin untuk tidak memanggil trauma yang pernah dia alami sebelumnya. nah ini kan sebenarnya orang penting juga untuk diskusi ya. Jadi tidak mungkin laki-laki tahu masalah perempuan jika perempuan tidak cerita sama Iya, sekali. iya. Itu dia. Banyak kejadian, yaitu takut sama keluarga laki-lakinya, terutama mertua. Karena banyak juga kan kayak mertuanya itu jahat gitu loh sama calon mantunya, bahkan sama menantunya sendiri, yang merasa kayak anak laki-lakinya itu lebih baik daripada ini. Kan cewek nih kalau nikah ya mereka nggak bakal ada di keluarga ceweknya lagi, mereka bakal ikut keluarga cowoknya. Tapi ternyata perlakuan si keluarga suaminya itu, apalagi mertua perempuannya itu nggak baik gitu. Dan abis itu ya si cowoknya itu malah anak mama gitu, anak ibu atau anak mama, yang mama boy yang dimanja banget gitu. pengennya itu sama perempuan, jadi sama ibunya. Jadi si istri ini kalau misalnya ikut keluarga suami, kalau misalnya istri dimarahin atau disalah-salahin gimana ya si suaminya itu nggak ngebela istrinya gitu loh. Jadi dia tuh si istrinya ngerasa sendiri gitu. Dan to be fair, bener, laki-laki Dan itu itu tidak akan banyak mengerti. Banyak loh, itu banyak banget kejadiannya Dan yang kita tuh istri bener-bener gini clash sama mertua atau gimana, karena ya mertua itu terlalu ikut campur. dan tidak ada usaha untuk menengahi. Oh, satu lagi karena perbedaan zodiak. Jika langsung level mana gitu. Bakar. Sebenarnya faktor terpenting dari marriage is scary ini adalah faktor zodiak ya. Kadang Gemini nggak mau Pisces. Aing siram Bukan IMT. aing siram pertamak anjing, lain pertalite itu pertamak langsung gurung segret. Pokoknya ngasupin nanti sebentar. Direkam gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan aja sekarang. Marriage is scary ini, kalau kita tarik kesimpulan ya,
yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama itu dari segi finansial, entah itu finansial cowok yang mereka ketakutan tidak bisa menafkahi keluarganya, maupun finansial cewek ya, dimana mereka takut ketika entah itu ketika si suaminya tidak mampu untuk menafkahi istri atau keluarganya, atau ketakutan akan kondisi finansial keluarganya yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Iya. Terus selanjutnya trauma masa lalu. Trauma masa lalu dari pengalaman kolektif perempuan-perempuan yang ada. Betul. Entah itu dari trauma pasangan sebelumnya ataupun trauma dari orang tuanya. Orang tua atau spesifiknya ayah dari si perempuan ini. Betul. Dan yang terakhir yang dapat kita simpulkan adalah keadilan suami terhadap istri dan ibunya, karena ini menjadi faktor yang menjadi bentrok gitu. Iya, betul. Mungkin Perempuan tuh menjadi ragu-ragu ketika calon mertuanya tidak bersikap baik, begitupun calon suaminya yang tidak bertindak adil gitu terhadap mereka. mungkin yang kita bicarakan ini tidak akan mampu untuk mengeksplorasi Semuanya alasan. banyak banget sebenarnya. Karena selain ada alasan-alasan umum, tapi bisa jadi ada alasan pribadi yang entah itu bisa dikatakan ataupun ya alasan yang dia emang takut aja secara psikologis, dia emang sudah takut, entah ketakutannya apa itu, tapi dia takut terhadap pernikahan. Nah, itu mungkin tidak bisa kita eksplorasi, tapi yang bisa kita eksplorasi di sini hanya yang terlihat, yang kita observasi di sosial media, yang ada di sosial media Iya. aja, yang muncul di sosial media gitu. dan yang sekiranya bisa kita diskusikan, dan mungkin yang kita diskusikan pun tidak absolut benar, tidak menjamin sebuah kebenaran sama sekali, malah karena yang kita diskusikan ini hanya sebagai sebuah pemantik agar laki-laki dan perempuan, entah itu yang mengalami ketakutan akan pernikahan atau yang dia sudah memutuskan untuk menikah, untuk lebih terbuka, lebih menjalin komunikasi, lebih membangun pembicaraan yang produktif antara laki-laki dan perempuan, supaya di kemudian hari tidak ada lagi orang-orang yang merasa ketakutan akan pernikahan, atau tidak ada lagi pernikahan-pernikahan yang berujung pada perceraian. Betul. Terima kasih semuanya, dadah.